Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawakan kembali firman Tuhan yang berjudul tentang Thy Kingdom Come yang udah dibawakan Pastor Joanna minggu lalu. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, gimana teman-teman tahun 2025-nya? Gimana memulai tahun 2025-nya? Aku harap apapun yang terjadi, mungkin awal tahunnya dimulai dengan hal yang gak enak nih teman-teman. Aku harap teman-teman bisa mau terus berpegangan sama Tuhan ya teman-teman. Ini konsel pertama kita teman-teman di tahun 2025. Kita udah konsel bareng lagi, dan aku mau sharing firman Tuhan yang udah dibawakan Pastor Joanna di hari Minggu kemarin yang berjudul tentang Thy Kingdom Come di Matius 6 ayat 10 teman-teman. Yaitu artinya datanglah kerajaanmu. Teman-teman, di dalam doa Bapa kami kita bisa lihat bagaimana Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Teman-teman, kalimat ini bukan cuma permohonan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan, tetapi datanglah kerajaanmu itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan, bukan kepentingan kita teman-teman. Nah, datanglah kerajaanmu ini bukan cuma suatu permohonan juga, tetapi suatu pengakuan nih teman-teman akan pentingnya kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan di Matius 6 ayat 10 mengajarkan kita tentang nilai dan dampak dari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan juga di dalam dunia ini teman-teman. Sebelum kita berdampak ke dunia, kita harus tahu dulu kerajaan Allah harus dimulai di dalam hati kita. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita harus berdoa agar kerajaan Allah itu dimulai dahulu dari hati kita, dimulai dengan ketaatan kita kepada kehendaknya, karena kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Oke, teman-teman, aku mau ajak teman-teman, nanti teman-teman bisa baca di Alkitabnya masing-masing di Lukas 5 ayat 1-15. Tapi aku mau ajak teman-teman kita fokus di Lukas 5 ayat 4-5. Kita mau lihat dulu teman-teman di ayat 4 bagaimana Tuhan memerintahkan Petrus dan teman-temannya untuk menjala ikan kembali, menebarkan jalanya. Di sini nggak masuk akal teman-teman, perintah Tuhan tuh nggak masuk akal di sini kepada Petrus, bahwa di ayat 5 kan Petrus udah mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan bahwa udah semalam suntuk nih Tuhan, kita cari ikan tapi nggak dapet. Tapi kalau Tuhan memerintahkan Petrus pada saat itu untuk menebarkan jalannya kembali, Petrus memilih untuk taat tanpa memikirkan hasilnya teman-teman. Karena Petrus berpikir bahwa sama aja gitu, hasilnya nggak akan jauh beda walaupun disuruh Tuhan, tapi pada kenyataannya kan hasilnya tidak seperti yang Petrus dan teman-temannya gambarkan. Itu sangat jauh dari apa yang Tuhan gambarkan tentang apa yang Petrus dan teman-temannya dapat teman-teman. Nah, kita mau belajar teman-teman, kalau kita taat apa aja sih yang bakalan terjadi dan berdampak bagaimana di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat ketaatan kita yang nomor 1 itu menunjukkan kuasa Tuhan. Tadi kita bisa baca di Lukas 5 ayat 4-5 bagaimana Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala. Dan nggak masuk akal menurut pengalaman mereka
bahwa nanti kalau mereka taat sama Tuhan, taat sama apa yang Yesus bilang, mereka akan dapat ikan yang banyak, hasil yang luar biasa. Tapi mereka tetap mau taat walaupun itu nggak masuk di logika mereka, dan hasilnya mendapatkan hasil yang banyak, ikan yang banyak. Kadang perintah Tuhan tuh memang tidak pernah masuk akal, memang nggak ada satu perintah Tuhan pun yang menurut kita tuh masuk logika manusia, tuh nggak ada. Semuanya itu ada di luar logika kita, di luar akal pikiran kita, teman-teman. Nah, ketaatan kita itu membuka membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dengan cara yang luar biasa, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, ketaatan kita menyatakan kerajaan Allah. Di sini aku mau buka di ayat Alkitab lain, teman-teman, di Matius 7 ayat 21, bahwa bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ketaatan kepada kehendak Allah itu adalah kunci kita masuk surga. Ketaatan kita kepada kehendak Allah itu bukan karena kita takut bahwa dia adalah raja di atas segala raja, tapi memang karena kita menghormatinya, karena kita menghargainya. Dan bukan cuman menunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan yang taat akan apa yang Tuhan perintahkan, yang mencerminkan kerajaannya. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, di sini ketaatan seringkali mendahului pengertian. Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Kadang pengertian belakangan buat Tuhan. Kita ya berproses aja dulu, taat aja dulu sama Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 8-9, karena rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mengingat, teman-teman, kita tuh manusia terbatas, sementara rencana Tuhan tinggi dari rencana kita. Ketaatan kita kepada Tuhan harus lebih mendahului pemahaman kita akan jalannya. Mendahului pemahaman kita akan jalannya, maksudnya di sini adalah ya udah, taat aja dulu gitu. Aku pernah nonton The Chosen, bagaimana Tuhan dan murid-muridnya berjalan ke suatu tempat, tetapi Tuhan memilih jalan lain. Murid-muridnya tuh banyak nanya, kenapa nggak lewat jalan sini, kenapa nggak lewat jalan situ. Tetapi Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa kalau kita banyak nanya, itu hanya akan mempersulit perjalanan kita. Percaya saja, semuanya akan baik-baik saja. Itu yang nempel di hati aku, dan disitulah aku memutuskan untuk taat tanpa bertanya lagi kepada Tuhan. Aku gak mau lagi nanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi. Aku jalanin semuanya, aku taat sama Tuhan. Di dunia pekerjaan aku mau taat sama Tuhan. Aku dapat jabatan baru, tapi aku gak mau jabatan itu, tapi aku berusaha mau taat sama Tuhan. Gak mau nanya kenapa sih Tuhan, walaupun awal-awal yang ngambek, tapi akhirnya aku bisa terima itu dan mulai mengerjakan dengan sukacita. Lalu di keluargaku pun seperti itu. Kenapa keluargaku begini, kenapa keluargaku begitu, aku gak nanya itu lagi ke Tuhan. Aku coba taat walaupun agak susah, agak sulit, teman-teman.
tapi aku percaya bahwa Tuhan punya alasan di balik itu semua gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi saat ini mungkin di dalam kehidupan teman-teman ya, Tuhan ada rencana buat kehidupan pribadi lepas pribadi di dalam diri teman-teman. Percaya aja, semua akan baik-baik aja. Lalu aku mau ajak teman-teman membuka ayat Alkitab di Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan kepadamu itu artinya kita mengutamakan Tuhan di atas keinginan kita, di atas impian kita. Mungkin di sini ada teman-teman yang keinginannya, impiannya belum dikasih sama Tuhan, terkabul. Atau ada teman-teman yang berdoa belum temukan jawaban. Di situ dalam proses itu Tuhan mau lihat sampai di mana ketaatan teman-teman sama Tuhan. Sampai di mana teman-teman, kita nggak bisa bilang teman-teman kita cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, tapi kita nggak taat sama Dia tuh nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus yang namanya omongan kita harus sepadan sesuai dengan perbuatan kita atau perilaku kita, yaitu taat sama Tuhan teman-teman. Susah tapi pasti bareng Tuhan itu bisa teman-teman. Aku yakin teman-teman. Jadi percaya aja dulu teman-teman. Apapun yang mungkin teman-teman alami, apapun yang mungkin teman-teman sedang pergumulkan, pertanyaannya mungkin gak kejawab, bukan gak kejawab, tapi ada jawaban-jawaban yang memang mungkin Tuhan udah jawab, tapi ya kita suka gak terima sama jawaban itu. Jadi serasa bahwa ya Tuhan gak jawab gitu. Tuh teman-teman, aku belajar bahwa ternyata tidaknya Tuhan itu adalah jawaban buat aku sendiri. Jadi ada beberapa yang harus aku serahkan kepada Tuhan, beberapa hal yang aku inginkan, yang aku impikan, aku serahin ke Tuhan, impian aku sendiri, keinginan aku sendiri. Bahkan ada beberapa dari pertengahan tahun 2024 sampai sekarang, teman-teman, aku lagi belajar menyalipkan keinginan-keinginan yang gak sesuai sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan aku. Itu susah, kadang nangis, kadang capek, kadang kayak tapi ya taat itu, obey itu emang harus dijalani teman-teman. Karena pada akhirnya kan cuman dalam perjalanan ini memang akan ada perjalanan dimana cuman kita sama Tuhan doang yang bisa menjalaninya gitu teman-teman. Nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Jadi bareng Tuhan, percaya sama Tuhan, lihat siapa yang jalan bareng kita teman-teman. Aku udah selesai teman-teman, nanti bisa dibahas kembali di breakout room tentang datanglah kerajaanmu, bagaimana teman-teman pergumulan teman-teman untuk bisa taat sama Tuhan. Nanti teman-teman bisa obrolin lagi di breakout room. Sampai jumpa.